Hai, sekarang gue akan bahas tentang kasus Nur Salimnya itu gimana. Jadi Nur Salim ini menurut gue seorang legend. Jadi zaman dulu tuh setelah gue cek-cek ya backgroundnya dia itu eh, nggak terlalu terlacak, nggak terlalu terlacak cuy. Nih, kalau singkatannya gini ya. Jadi Nur Salim itu lahir tahun 1942. Terus pendidikannya yang paling keren menurut gue adalah pernah belajar di Inggris. Udah keterangannya gitu doang. Gue dari nyari artikel-artikel lain itu cuma keterangannya pernah belajar di Inggris. Gue nggak tahu dia belajar main bola atau belajar belajar main volley atau belajar belajar main musik, nggak tahu. Tapi keterangannya cuma pernah belajar di Inggris. Tapi gara-gara pernah belajar di Inggris, dia itu jadi dirut PT GJTL. Kalau lu nggak tahu GJTL, GJTL itu ada perusahaan terbuka. Jadi lu di saham BI, lu bisa lihat sahamnya. Kemudian eh, bank yang dia miliki itu namanya BDNI. Dia ngakunya duit banknya itu rugi gara-gara direktur utamanya bank tersebut waktu itu Paulus Wibowo itu manajemennya kurang baik sehingga utangnya sampai 30 juta dolar. Akhirnya di take over sama Samsul Nur Salim, kemudian dapat dana BLBI. Nah, baru itu ceritanya berlanjut gitu. Oke, jadi backgroundnya sebelumnya itu usaha punya bank, dia itu punya usaha namanya GJTL. GJTL itu usahanya pabrik ban. Kalau lu tahu GT Radial, ban merek GT Radial, nah itu punya GJTL. Jadi zaman dulu itu ada ban mereknya Goodyear. Nah, kemudian terus Nusaim mikir, oh kok Goodyear doang? Udahlah kita bikin baru, bikin sendiri. GJTL, terus ekspor ke Jepang, kerjasama. Kemudian setelah dia merintis gitu ya, lanjut lagi bisnisnya itu punya bank BDNI. Ini gue bahas bisnisnya yang sendiri ya, belum sama yang istrinya. Soalnya istrinya juga punya bisnis yang cukup gede. Bikin bank BDNI. Lu tahu sama siapa dia kerjasama? 50% punya Samsul Nur Salim, 50% milik Sultan Hamengkubuwono IX, coy. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Merek Sultan, men. Jadi kalau ini sampai sekarang Nur Salim tuh buron ya gara-gara kasus BLBI BDNI. Tapi yang dijadiin buron tuh adalah Samsul Nur Salim. Sultan karena dia Sultannya kagak pernah diekspos. Gue kagak tahu, mungkin emang Sultan cuma naruh duit doang kah atau emang gak ada hubungannya sama sekali sama Samsul Nur Salim akan uang tersebut, nggak tahu. Tapi so far artikel yang gue cek Sri Sultan Hamengkubuwono IX kagak pernah dibahas bahwa dia itu juga mengambil andil dalam uang 4,4 T ini. Oke, cuma Samsul Nur Salim doang. Setelah itu Samsul Nur Salim setelah cabut dari Indonesia ke Singapura, akhirnya ya secara nggak langsung dia bawa lari dong duitnya. 3,8 T fresh, indah banget. Kemudian dari PT, terus dia bikin PT sendiri coy, namanya PT Denham, namanya Denham PTE Ltd. Itu perusahaannya di Singapura. Kemudian dia punya anak perusahaan beberapa gitu, punya usaha batubara, punya perusahaan batubara gue nggak tahu di Indonesia atau enggak, mungkin di Indonesia, dan real estate di Australia. Kemudian tuh Gajah Tunggal yang GJTL tersebut punya anak perusahaan lagi. Jadi Denham, perusahaan Denham di Singapura itu perusahaan indukan. Kemudian punya anak namanya GJTL. Kemudian GJTL punya anak lagi, Softex Indonesia. Jadi kalau lu tahu pembalut Softex gitu, nah itu punyanya si Nur Salim. Sebenarnya yang jalanin tuh istrinya. Gak cuma GJTL doang, dia juga punya saham di Polysem Indonesia. Polysem Indonesia kalau lu cek itu, kalau nggak salah kalau dia sahamnya Poli, itu perusahaan TBK juga, ada di BI. Lu bisa cek kepemilikan sahamnya di Polysem itu sebenarnya senilai 30%. Di mana 25% itu dia beli melalui GJTL, 10% beli dari Satya Mulia Gema Gemilang.
Nah, PT Satya Seta Mulia Gema Gemilang ini unik lagi. Ini kan ini murni punyanya Nur Salim. Ini PT Satya. Kemudian beli perusahaan namanya MAP. Kalau lu tahu Zara, Cebu, Starbucks, Sogo, itu punya Nur Salim, men. Nur Salim memiliki kepemilikan saham senilai bentar, gue cek dulu. 51%. Kios. Jadi sebenarnya yang punya Nur Salim. Gue kira tuh yang punya awalnya ya ini loh yang suaminya siapa sih? Aduh gue lupa. Syahrini. Ternyata enggak, men. Yang punya Nur Salim. 51%. 49%-nya dimiliki oleh masyarakat. Keren kan? Jadi meskipun dia dianggap koruptor atau kriminal atau buron di Indonesia, dia tetap menjalankan operasi bisnisnya di Indonesia melalui shell company-nya yang ada di Singapura yang namanya Denham tersebut. Sampai sekarang nih orang nggak ketangkep, jadi kalau dia belum ketangkep sampai sekarang tuh udah 16 tahun dan mau 17 tahun. Oke, Samsul Nur Salim, so far itu aja penjelasan gue tentang dia. Dan sekedar informasi, dia masuk tahun 2018. Meskipun dia kriminal di mata Indonesia, dia tuh kata Forbes, dia orang terkaya ke-36 di Indonesia. Kekayaannya 810 juta dolar. Ya keren sih. Orang gak modal apa-apa. Ya udah itu aja sih yang mau gue bahas kali ini tentang Samsul Nur Salim. Next part gue akan bahas yang lain. Ya mungkin Hartono yang akan gue bahas sama Dikun Hartono. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye.